Wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman daiman wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan terima kasih kepada Pak Anwar Dhani yang sudah hadir di kesempatan kali ini, meluangkan waktu ya mengajarkan kita semua ya, kita belajar bersama di sini. Ini sekali lagi Pak Anwar, teman-teman kita ini kebanyakan yang belum terakreditasi jurnalnya. Jadi memang perlu kita dorong untuk bisa terakreditasi ke depan. Jadi nama deretan jumlah terakreditasi di ya, mohon kepada yang masuk untuk mute ya, menonaktifkan suara. Lebih bawah batik itu. Baik, saya persilakan langsung pada Pak Anwar Dhani untuk menyampaikan materi ya, dan sekali lagi nanti kita fokusnya adalah pada bedah, tapi mungkin hari ini orientasi dulu atau bagaimana, nanti saya persilakan pada Pak Anwar karena yang lebih pasnya ya. Jadi beliau ini editor in chief of Al Balad, Pak Anwar nih, jurnal dakwah dan komunikasi di IAIN Surakarta seperti yang tercantum dalam jadwal kita bagikan di grup. Baik, saya persilakan Pak Anwar waktu presentasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ntar saya share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para kasih yang hadir pada kesempatan kali ini, dan rekan-rekan yang menjadi tim pendamping dalam shortcourse pada kesempatan kali ini, serta para peserta yang hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk kembali belajar terkait bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di PT KAI. Tidak panjang-panjang ya, jadi langsung saja saya akan perkenalan dulu. Karena ya saya bukan orang yang terkenal seperti Pak Anton, jadi saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Anwar Dhani, lahir di Sampit 26 September 85. Saya sekarang mengajar di Prodi Manajemen Dakwah IAIN Surakarta. Tadi sudah disebut, saya mengelola jurnal dakwah dan komunikasi, Al Balad Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Selain itu juga sekarang di amanah untuk menjadi ketua Omah Jurnal IAIN Surakarta. Di luar itu saya juga aktif sebagai tutor relawan jurnal Indonesia dan juga aktif di APJIKI, Asosiasi Pengelola Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia, lalu Perkumpulan Pengelola Jurnal Ilmu Dakwah dan Konsorsium Rumah Jurnal PT KAI. Itu ada alamat email saya, Anwar Dhani Surakarta, atau Anwar Dhani @relawanjurnal.id. Bisa dihubungi lewat email tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita harus menghemat waktu karena memang jadwalnya sangat padat dan akunnya pun bersamaan pada akun yang sama, ini satu Zoom. Oleh karena itu ini saya persingkat, langsung saya sampaikan. Ada beberapa hal yang sudah saya dan beberapa teman yang lain sepakati terkait bedah jurnal ya. Kita berharap setelah kegiatan ini apa yang kita sampaikan terkait perbaikan-perbaikan tersebut bisa segera dilakukan oleh teman-teman, sehingga pada pertemuan selanjutnya itu kita bisa melihat progres perubahan berdasarkan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh narasumber. Oke, kita mulai dari sini ya, kita brainstorming dulu. Jadi mengelola jurnal itu sebenarnya berkah atau musibah?
Bisa jadi ada yang menyebutnya berkah ya, ada juga yang menyebutnya musibah, tergantung kondisinya sebenarnya. Jadi bisa jadi menjadi berkah, dengan itu kemudian orang bisa belajar banyak, lalu memiliki jejaring yang luas, memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak bagaimana mempublikasikan, menulis dengan baik. Tapi bisa juga pada kondisi tertentu itu menjadi musibah. Kenapa? Karena ya seluruh pekerjaan ditimpakan pada satu orang umpamanya. Jadi pada kondisi tertentu mengelola jurnal itu menjadi musibah juga sebenarnya. Karena sebagian besar pengelola jurnal itu kan dosen ya, dosen sebagian besar ya, walaupun ada juga yang non dosen. Dosen ngajarnya banyak, lalu selain itu punya tugas lain, masih ketambahan mengelola jurnal, belum lagi kondisi jurnalnya juga baru hidup, bahkan kadang-kadang itu memulainya dengan bersusah payah, dalam arti tidak ada support dana, tidak ada support sarana prasarana, hanya modal perintah saja dari atasan. Jadi atasan tuh maunya umpamanya dekan atau yang lain ya, maunya punya jurnal bagus tapi tidak punya keinginan untuk memodali, itu jadi musibah biasanya. Nah, bagaimana kondisinya itu berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Tetapi pada prinsipnya entah itu berkah atau musibah, sebenarnya ketika kita diamanahi untuk menjadi seorang pengelola jurnal, itu kita harus bisa memaknai itu sebagai sebuah peluang. Itu peluang bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Karena dengan begitu kita akan belajar banyak hal, belajar menulis, belajar memperbaiki tulisan, kalau sekarang karena harus menggunakan OJS berarti belajar platform OJS itu, belajar banyak hal lah. Dengan itu kemudian kita akan menjadi lebih tahu, lebih pandai, lebih paham, dan memiliki pengalaman lebih ketimbang mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengelola jurnal. Nah, kondisi umumnya itu, ini juga saya alami ya, ini sekedar sharing ya. Jadi walaupun rata-rata orang bilang ya kondisinya sama, rata-rata kondisi umum pengelola jurnal itu awalnya itu belum berpengalaman menulis. Jadi saat saya dulu disuruh untuk membangun Al-Balag itu dari awal, dari nol, kita bangun dari 2016 awal, ya saya juga belum punya publikasi yang baik, baru punya satu artikel, itu pun baru cetak juga, belum online ya. Tapi dari situ kemudian terdorong untuk belajar menulis. Satu, belum punya pengalaman menulis. Dua, belum paham alur penerbitan jurnal. Jadi gimana sih menerbitkan jurnal? Apa langsung cari artikel lalu kemudian diedit, dijadikan PDF, publish, atau bagaimana? Itu belum paham juga. Dari situ kemudian belajar, ikut workshop, ikut training, gabung dengan forum, ya termasuk salah satunya dengan RJI itu. Dari situ kemudian belajar banyak tentang bagaimana alur penerbitan jurnal. Yang ketiga juga belum paham teknis OJS ya. Kalau sekarang kita sudah gampang, buka saja YouTube sudah dapat tutorial di mana-mana terkait bagaimana menggunakan OJS. Tapi di zaman saya dulu tahun 2016 itu masih barang langka. Jadi baru sekian perguruan tinggi yang punya OJS. OJS-nya pun masih OJS 2. Belum ada OJS 3 ketika itu. Jadi tampilannya masih jadul, tidak terlalu menarik. Tapi dari disitulah tantangannya, bagaimana kemudian kita bisa belajar dengan optimal secara teknis, memahami bagaimana menggunakan OJS dengan baik. Ada juga tuntutan ya. Jadi kalau yang 3 pertama itu terkait kondisi pengelolanya, yang selanjutnya itu biasanya kondisi jurnalnya. Jadi dari sisi manajemen dituntut segera terbit. Ini yang menuntut segera terbit itu tidak hanya pemilik jurnal, entah itu dekan, rektor, ataupun yang lainnya, tetapi juga biasanya penulis. Jadi penulis itu submit pagi, sore sudah tanya kapan terbit. Padahal sudah jelas kadang-kadang di jurnal itu kita pasang, di OJS itu periode terbitan kita sekian. Kadang-kadang sudah mendekati waktu limit, masih kurang artikel. Padahal dituntut untuk segera terbit. Itu kondisi umum, biasa saja. Lalu dituntut terakreditasi ya. Sekarang itu ada tambahan, dituntut terakreditasi. Kenapa? Karena kalau kita buat call paper, cari artikel yang bagus-bagus, penulis rata-rata tanya, sudah terakreditasi belum? Sintanya sinta berapa? Nah ya,
Jadi itu salah satu tuntutan, dituntut terakreditasi. Hampir semua jurnal begitu kondisinya. Kalau sudah terakreditasi nanti tuntutannya naik ke selanjutnya itu. Dituntut terindeks bereputasi ya. Jadi dituntut agar segera naik ke Scopus. Itu tuntutan biasa sebenarnya. Jadi begitu terakreditasi Sinta 3, Sinta 2, itu tuntutan berikutnya adalah terindeks bereputasi. Dan yang terakhir, bisa jadi ini terjadi di beberapa jurnal ya, terutama yang memiliki anggaran untuk penerbitan, itu biasanya dikejar-kejar bagian keuangan untuk SPJ. Jadi kita tuh sudah susah mengelola jurnalnya, sudah susah mengurusi artikelnya, yang diperbaiki artikelnya punya orang, ketika dipublish orang yang dapat untung, kitanya hanya dapat terima kasih dan semoga menjadi amal jariah itu kan ya. Setelah itu nanti oleh bagian keuangan dikejar-kejar, diminta SPJ-nya, diminta notanya dan transfer dan segala macam. Itu kondisi umum pengelola jurnal. Jadi kalau mengalami itu ya biasa saja, semua pengelola jurnal begitu. Baik yang bereputasi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya semua pengelola jurnal begitu. Jadi tidak usah berkecil hati, itu kondisi umum biasa. Dan kalau menjadi pengelola jurnal itu harus biasa dengan kondisi seperti itu. Nah, ini bahan bacaan ya. Saya sampaikan bahan bacaan. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah pernah membaca dua file ini. Jadi di Arjuna itu sudah ada satu pedoman akreditasi Arjuna, pedoman akreditasi jurnal Arjuna. Ada filenya itu, silakan nanti URL-nya bisa dicari, di browsing di Google juga muncul. Lalu ada panduan editor jurnal ilmiah. Jadi dua ini sebenarnya panduan pokok kalau mau maju akreditasi terkait akreditasi di Arjuna. Satu itu tentang teknis bagaimana akreditasi dilakukan, yang kedua panduan untuk menjadi editor yang baik. Itu sudah disediakan dan itu setidaknya menjadi standar yang diacu oleh pengelola jurnal, oleh asesor Arjuna. Jadi kalau mengacu ke situ, mengikuti panduannya, seharusnya bisa sukses dalam proses akreditasi. Nah, karena ini forumnya adalah pendampingan akreditasi jurnal, maka kita pertama bicara terkait apa sih sebenarnya minimum requirement. Jadi minimal standarnya itu seperti apa untuk bisa terakreditasi. Pertama, harus punya EISSN. Jadi silakan dicek apakah jurnalnya sudah punya EISSN atau tidak. Apakah harus ada punya ISSN cetak? Sekarang tidak wajib. Yang harus itu adalah memiliki EISSN. Nah, ada beberapa kondisi mungkin di mana ISSN cetaknya ada, tetapi EISSN-nya belum ada, maka segera diurus. Karena bisa diurus belakangan. Yang kedua, di pedoman akreditasi itu disebut bahwa syarat minimal akreditasi itu mencantumkan etika publikasi atau publication ethic. Harus ada di laman website dan tersedia, bisa diakses secara terbuka, tidak usah login. Yang ketiga, terbit minimal 2 tahun berturut-turut. Nah, ini silakan dicek di archive-nya. Harus lengkap 2 tahun berturut-turut kalau mau maju akreditasi. Jadi kalau masih ada kurang, ada hutang, entah itu pada edisi berapapun dalam 2 tahun terakhir, itu tidak bisa maju akreditasi. Jadi harus lengkap 2 tahun terakhir. Jadi kalau dalam setahun itu terbit 2 kali, maka harus ada 4 terbitan. Kalau tahun ini umpamanya 2020, maka sampai 2019 awal harus tersedia terbitan secara lengkap. Lalu minimal terbit 2 kali dalam setahun. Jadi itu syarat ya. Jadi tidak boleh terbit hanya 1 kali. Jadi dalam satu tahun minimal terbitnya 2 kali. Terbit minimal 5 artikel. Jadi dalam 1 kali terbit minimal 5 artikel isinya. Kalau ada yang 4 berarti kurang. Harus ditambah. Tapi kalau sudah kelewatan berarti harus menunggu edisi berikutnya lengkap. Lalu terdaftar pada portal Garuda. Nah, saya tadi cek ada beberapa jurnal yang belum terdaftar di Garuda. Silahkan segera mendaftar di Garuda. Gampang kok daftarnya, tidak usah bayar. Tinggal suggest me itu aja. Tinggal mengisi formulir, nanti akan terdaftar di Garuda. Karena syarat masuk ke Arjuna sekarang harus terdaftar di Garuda.
Lalu yang terakhir, memiliki DOI pada setiap artikel. Nah, ini beberapa jurnal masih banyak. Tadi saya cek di kelas ini ada beberapa jurnal yang belum punya DOI. Segera saja diurus, karena sekarang mengurus DOI pun tidak susah. Kalau dulu belum ada apa istilahnya sponsorship di Indonesia, jadi sponsored member belum ada di Indonesia, itu agak susah karena harus mengurus langsung ke Crossref dan biayanya agak mahal, sekitar $275 per tahun. Kalau sekarang kan sudah banyak itu yang sudah menyediakan sponsored member yang biaya per tahunnya hanya sekitar 500.000. Jadi sudah tidak jadi masalah sebenarnya terkait DOI. Makanya kemudian dalam syarat minimal akreditasi sekarang sudah diwajibkan setiap artikel harus memiliki DOI. Ini ya. Jadi itu syarat minimal akreditasi. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka kita bisa submit di Arjuna. Jadi mendaftar di Arjuna lalu kemudian mensubmitkan jurnal kita untuk masuk dalam periode akreditasi. Nah, sebagai informasi untuk tahun 2020 periode terakhir submit atau pendaftaran akreditasi di Arjuna itu tanggal 30 September. Kemarin sudah keluar edarannya. Kalau submitnya setelah tanggal 30 September maka akan diakreditasi pada periode 1 di tahun 2021. Jadi masuk pada tahun berikutnya. Apa sebenarnya yang dinilai oleh Arjuna? Nah, di pedoman Arjuna itu sudah disampaikan sebenarnya bahwa yang dinilai dalam proses akreditasi itu ada dua hal. Satu, manajemen, dua, substansi. Sedangkan itemnya itu lebih banyak di manajemen, tetapi penilaiannya lebih besar substansi. Jadi nanti karena ini kelas manajemen, kita akan bahas secara lengkap terkait dengan manajemennya. Kelas berikutnya adalah kelas terkait dengan substansi. Setelah seminggu kita bicara terkait manajemen, maka minggu berikutnya akan bicara mengenai substansi dengan narasumber yang berbeda. Nah, jadi kalau dilihat di tabelnya ini, di tabel penilaian akreditasi, itu manajemen itu hanya 49 total nilainya, sedangkan substansi itu 51. Jadi memang agak memberatkan itu untuk bisa naik ke Sinta 2 itu adalah memang di substansi. Tetapi kalau kita hanya mengejar terakreditasi, umpamanya dalam peringkat akreditasi itu kan ada 6 peringkat. Ada peringkat 1 untuk Sinta 1 itu nilainya 85 sampai 100. Untuk 2 itu 70 sampai 85. 3 itu 60 sampai 70 dan seterusnya sampai yang paling bawah itu peringkat 6 30 sampai 40. Nah, tetapi ada klausul ya, ada klausul di bagian bawah terkait dengan peringkat itu bahwa jurnal yang masuk pada pengindeks internasional berreputasi seperti Scopus atau Web of Science maka langsung otomatis naik menjadi peringkat 1. Jadi terakreditasi Sinta 1 tanpa harus mengajukan proses akreditasi. Jadi jurnal yang terindeks Scopus itu otomatis nanti masuk ke Sinta 1. Nah, sedangkan untuk yang mau ke Sinta 2, karena saya lihat ada beberapa juga jurnal yang sebenarnya sudah masuk di Sinta, tetapi masih di bawah, itu ada syarat ya, ada syarat bahwa untuk masuk ke Sinta 2 itu minimal dapat nilai 70 dari manajemen dan substansi, tetapi ada klausul bahwa nilai substansinya minimal 26. Jadi umpamanya walaupun dari sisi manajemen itu 49, itu kan kalau dari 49 ke 70 hanya kurang 21 ya, 21 poin, tetapi jika nilai substansinya di bawah 26 itu tetap tidak bisa naik ke Sinta 2. Jadi nilai substansinya minimal 26 kalau mau naik ke Sinta 2. Nah, bagaimana dengan jurnal-jurnal yang umpamanya masih dalam kondisi tidak terlalu optimal? Apakah harus menunggu baik baru kemudian maju akreditasi? Sebaiknya tidak begitu, karena sebenarnya akreditasi jurnal itu tidak susah-susah banget. Jadi akreditasi jurnal itu mudah sebenarnya. Jadi pertama, kalau sudah memenuhi syarat minimal, maka sudah bisa. Syarat minimalnya apa? Yang tadi disebutkan di awal. Syarat minimal akreditasi, punya ESSN, punya publication etik, lalu kemudian terbit 2 tahun berturut-turut, tidak berhutang, sekali terbit minimal 5 artikel, punya DOI, lalu kemudian terdaftar di Garuda, sudah cukup sebenarnya untuk maju akreditasi.
Walaupun kemudian quick submit itu bisa sebenarnya. Jadi kalaupun artikelnya itu dipublish tanpa proses review, itu tetap bisa maju akreditasi, tetapi mungkin nanti hasilnya tidak optimal. Jadi bisa jadi terakreditasi minimal Sinta 5, Sinta 6, itu terkait nanti dengan sistem manajemennya juga apakah baik atau tidak. Tetapi kemudian hal yang begitu tidak kemudian menyebabkan kita tidak bisa terakreditasi. Ini agak berbeda dengan dahulu ya, ketika masih proses akreditasi hanya mengenal dua peringkat ya. Jadi peringkat A dan peringkat B itu agak susah memang untuk bisa maju ke akreditasi. Jadi kalau tidak memenuhi syarat minimal nilai 70 maka dianggap tidak terakreditasi. Kalau sekarang di bawah 70 bisa Sinta 3, bisa Sinta 4 dan sampai yang paling bawah Sinta 6. Bahkan kata Pak Lukman, jadi jurnal itu kalau OJS-nya jalan lalu kemudian archive-nya muncul, yang penting ada editorial team, ada mitra bestari, walaupun tidak ada proses reviewnya, itu bisa sebenarnya terakreditasi walaupun mungkin hanya masuk di Sinta 5 atau Sinta 6. Karena itu karena memang mudah, maka segera saja akreditasi. Segera saja submit akreditasi jika sudah memenuhi syarat minimal tadi. Nah, nanti setelah terakreditasi, buat satu edisi yang sangat baik. Jadi dari sisi substansi diperbaiki, dari sisi manajemen diperbaiki, setelah terbit baru kemudian maju reakreditasi. Insya Allah peringkatnya naik. Umpamanya akreditasi pertama masih Sinta 5, setelah itu terbit satu edisi dan dianggap layak, ajukan saja untuk kemudian naik umpamanya ke Sinta 3 atau ke Sinta 2. Tapi kalau saat ini sudah di Sinta 4, seharusnya jangan lagi naik ke Sinta 3, rugi. Lebih baik naiknya langsung ke Sinta 2. Karena kalau kita mengacu ke pedoman PAK yang terbaru, Sinta 3 dan Sinta 4 itu pada level yang sama. Oleh karena itu, jika sudah ada di Sinta 4, sebaiknya segera berproses memperbaiki diri untuk naik ke Sinta 2 saja. Lalu selanjutnya tadi sudah disinggung, kalau belum daftar ke Garuda segera daftar, kalau belum punya DOI segera cari daftar, kalau belum punya GS silahkan segera daftar ke GS. Jadi akreditasi sebenarnya tidak terlalu susah sekarang. Jadi tidak semumet, tidak sesusah akreditasi prodi. Akreditasi jurnal lebih mudah. Dan tidak butuh biaya sebenarnya, hanya butuh tenaga. Oke, kita mulai yang pertama ya. Bahasan pertama kita hari ini terkait ISSN. Ini password pertama untuk masuk dalam proses akreditasi. Jadi semua jurnal harus punya e-ISSN. Yang belum punya silakan dicek. Di mana ngeceknya? Ngeceknya di issn.pdii.lipi.go.id. Nah, setelah punya, yang harus diperhatikan itu adalah nama yang dicantumkan pada jurnal itu harus konsisten. Sama dengan apa yang tertera pada ISSN, pada laman ISSN. Di mana kemudian kita harus konsisten meletakkan nama dan nomor ISSN, satu header website. Jadi nama yang dicantumkan pada header itu harus sama dengan yang tertulis pada ISSN di LIPI. Termasuk kalau kita ingin mencantumkan nomor ISSN-nya harus sama. Satu di header website. Dua, deskripsi jurnal. Jadi biasanya deskripsi jurnal itu berisi ISSN. Ada ISSN-nya. Jurnal ini fokus pada ini, diterbitkan oleh ini dengan nomor ISSN sekian. Biasanya begitu deskripsi jurnal itu. Di mana deskripsi jurnal dimunculkan? Di homepage website OJS kita. Lalu di mana lagi kemudian nama itu harus muncul beserta ISSN-nya? Di judul sirahan. Apa itu judul sirahan? Nah, nanti kita bahas. Lalu selanjutnya nama itu juga harus konsisten pada informasi lainnya. Umpamanya kita membuat author guideline dan di situ menyebut nama jurnal. Maka nama jurnalnya juga harus konsisten pada author guideline, template artikel ataupun yang lainnya. Nah, selain disebutkan juga disarankan agar ISSN yang dimunculkan pada deskripsi jurnal itu ditautkan atau dilinkkan ke URL profil ISSN di laman LIPI. Jadi diberi link sehingga pada saat proses akreditasi, asesor itu menjadi mudah untuk mengecek kebenaran informasi mengenai nama dan ISSN yang tercantum pada jurnal. Nah, ini contoh kasus ya. Ini saya ambil satu contoh kasus.
Tadi saya mengambil satu jurnal dari JCE, Journal of Childhood Education. Nah, ini dia memunculkan deskripsi jurnal yang berisi ISSN, baik print, yang cetak, dan yang online. Tetapi ketika diklik, itu URL-nya keliru. Jadi kalau diklik itu larinya ke profil jurnal lain di ISSN. Jadi nama jurnalnya adalah JCE, tetapi begitu diklik linknya yang ini, yang saya lingkari merah ini, itu larinya ke ISSN dengan profil jurnal ternak. Jadi beda. Nah, itu silakan diedit, diperbaiki nanti. Jadi kalau nomor ISSN-nya benar, saya cek itu benar nama jurnal ini, tetapi link yang ditautkan pada nomor ISSN ini bukan link ke profil jurnal ini di ISSN, tapi ke jurnal yang lain. Ini profilnya keliru. Jadi silakan diperbaiki lagi nanti bagi yang memiliki jurnal ini. Hadir tidak orangnya? Monggo. Yang punya jurnal ini, Journal of Childhood Education, hadir enggak? Ya, Bapak Ibu yang menjadi pengelolanya ada nggak? Mungkin belum datang, nggak tahu juga nih. Tapi catatan bagus ini, maksudnya artinya untuk semuanya juga bisa Ya melihat. nanti ini contoh kasus ya. Jadi teman-teman yang lain monggo dicek sendiri nanti. Ini contoh kasus ya. Ini contoh kasus di mana ada pengelola jurnal yang mencantumkan link ke ISSN pada homepage-nya, itu larinya ke jurnal yang lain. Nah, silakan dicek punya teman-teman yang lain. Apa Pak? Kasus lain ini ya. Jadi ada jurnal, nama jurnalnya itu Al-Fikrah. Ya, jurnal Al-Fikrah itu belum punya ISSN nampaknya, atau belum dipasang. Jadi ada deskripsinya, tapi saya coba cari ini di sini, di deskripsinya ini tidak muncul. ISSN-nya di mana, nomornya berapa, tidak ada. Saya coba cek kemudian di laman ISSN, ternyata muncul banyak sekali. Kenapa bisa jadi banyak begini? Karena kita hanya menggunakan kata kunci nama jurnal, maka munculnya banyak. Karena jurnal dengan nama Al-Fikrah banyak sekali. Oleh karena itu menjadi lebih efisien kalau kemudian kita pasang ISSN lengkap dengan URL-nya, sehingga begitu diklik langsung pindah muncul ke halaman profil ISSN milik jurnal kita. Oke, ini ya, jadi silakan yang punya ini nanti ditambahkan, tapi bisa jadi ini baru proses karena ini baru saya cek baru volume 1 nomor 1 2020. Tapi kalau terbitnya sudah lama harusnya sudah bisa keluar nomor ISSN-nya. Nah, kasus lain ini ya, ada kasus lain ini yang punya ada nggak ini? Hadir nggak ini? Jadi Hadir, Pak. ya ini, ya, jadi Kans Filosofia itu nggak bisa diakses sejak tadi Ya, Pak. malam saya coba cek, ini blank, OJS tidak bisa diakses ya. Ya. Ketika dibuka home-nya itu malah Kans Filosofianya tidak terdaftar pada URL journal.sadra.ac.id. Nah, Ya, itu Pak. silakan dicek, diperbaiki. Ada masalah sepertinya dengan tim IT-nya, silakan berkonsultasi. Ini kasus lain ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, ini kasus-kasus saja terkait dengan deskripsi jurnal. Jadi memang ada masalah ya, bukan masalah sih sebenarnya, ada kekurangan bagi yang menggunakan OJS 3 di bawah versi 312. Itu deskripsi jurnalnya tidak bisa muncul di halaman depan, karena halaman depannya itu langsung berisi current issue. Walaupun sebenarnya bisa juga diakali dengan mengisi pada additional content namanya, tetapi munculnya kan di bawahnya isu, bukan di atasnya isu, padahal kita pengennya di atas isu. Nah, caranya itu adalah dengan menambahkan deskripsi pada bagian isunya. Jadi pada saat kita akan menerbitkan isu di OJS 31 yang di bawah 312 ya, itu di bagian isunya itu diisi deskripsinya. Deskripsi jurnal itu dimasukkan ke deskripsi isu sehingga muncul di halaman depan pada saat current issue dimunculkan. Atau ganti temanya, jangan pakai tema default. Ada banyak tema yang bisa memunculkan halaman deskripsi itu di halaman depan. Jadi ganti tema. Kalau masih menggunakan tema default pasti tidak bisa muncul. Kalau versinya masih 312 ke bawah. Tapi kalau sudah 312 ke atas, seingat saya sudah bisa memunculkan halaman deskripsi di depan. Jadi tidak ada deskripsi pada halaman home jurnal.
Nah, ini ada contoh kasus terkait dengan penamaan judul sirahan ya. Jadi ada beberapa jurnal saya cek tadi, tapi ini sampel. Ada satu jurnal ini dari jurnal Al-Fusha, itu PDF-nya kosong atasnya. Jadi tidak punya judul sirahan. Jadi artikelnya itu ya blank, kosong gitu, langsung judul saja gitu. Sehingga ini nggak ketahuan sebenarnya jurnal mana gitu. Nah, sementara ada juga contoh yang dari JCE tadi itu sudah dilengkapi dengan judul sirahan. Ini yang dimaksud dengan judul sirahan. Jadi judul yang berisi di atas di header ya, di header artikel. Bisa muncul di tiap artikel atau hanya muncul di halaman pertama di artikel yang kita publish. Jadi isinya itu nama jurnal, volumenya, volume terbitan, lalu kemudian kalau mau ditambahkan halaman boleh, lalu kemudian ada ISSN, ditambahkan dengan DOI juga lebih baik. Ini contoh yang sudah cukup baik ya, walaupun terlalu besar sebenarnya, karena ini bersaing dengan judul di bawahnya. Tapi itu kembali ke selera yang punya ya, itu kan kembali ke selera. Tapi yang penting ini sudah ada judul sirahannya, ada nama jurnal, volume, halaman, ISSN, dan DOI. DOI-nya belum ada, bisa ditambahkan DOI-nya nanti. Saya lanjutkan. Nah, setelah ISSN itu ada kelembagaan penerbit namanya. Jadi kelembagaan penerbit ini adalah poin yang kedua yang dinilai dalam proses akreditasi. Kelembagaan penerbit ini biasanya ada beberapa jenis. Pertama, diterbitkan oleh yang paling bawah itu diterbitkan oleh kelompok dosen. Jadi satu dosen diterbitkan oleh perguruan tinggi lokal gitu. Jadi program studi ataupun yang lainnya. Lalu yang di atasnya lagi diterbitkan oleh universitas. Di atasnya lagi diterbitkan oleh lembaga pendidikan bekerja sama dengan asosiasi profesi. Lalu kemudian yang terakhir yang paling tinggi nilainya itu adalah diterbitkan oleh asosiasi profesi. Nah, kita rata-rata itu diterbitkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu sebenarnya dianjurkan untuk bekerja sama dengan asosiasi profesi agar nilainya bisa lebih optimal. Jadi kalau hanya diterbitkan oleh LPPM sekolah tinggi A itu nilainya hanya 2 kalau tidak salah. Tetapi jika kemudian diterbitkan oleh LPPM STAIA bekerja sama dengan asosiasi pemberdayaan masyarakat umpamanya, itu akan lebih tinggi nilainya. Jadi selisih 1 poin, nilainya jadi 3. Jika kemudian kelembagaan penerbit itu dibuat bekerja sama dengan asosiasi profesi. Tetapi deskripsi saja tidak cukup. Jadi kelembagaan penerbit itu biasanya dibuktikan dengan bisa saja jadi satu, pertama adalah unggah scan. Jadi MOU antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi itu di-scan lalu diunggah di laman OJS. Atau menggunakan model perwakilan asosiasi di editorial team atau mitra bestari. Jadi kita bisa tunjukkan kerjasama itu dengan memunculkan perwakilan asosiasi, entah itu sebagai editorial team, bagian dari editor, atau menjadi mitra bestari pada jurnal kita. Jadi di editorial team atau mitra bestari kita, ada orang yang tidak menggunakan afiliasinya ke perguruan tinggi, tapi afiliasinya kembali ke asosiasi. Umpamanya kalau di saya itu ada perwakilan dari Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia, karena jurnal saya bekerja sama dengan APDI. Maka kemudian di editorial tim saya itu muncul satu orang, nama Pak Soiman itu, dia sebenarnya dosen di UINSU, UIN Sumatera Utara, tetapi kemudian beliau tercatatnya sebagai perwakilan asosiasi APDI, sebagai perwakilan asosiasi sebagai editorial tim di jurnal saya. Itu salah satu bentuk bukti kerjasama ya. Bisa pakai unggah scan atau ada perwakilan asosiasi di editorial team atau mitra bestari. Nah, terkait dengan yang tadi, kalau kemudian deskripsi jurnal tidak muncul, kalau OJS 2 gampang sebenarnya, tinggal mengisi setup 5.2 jurnal description, itu diisi saja, nanti akan muncul otomatis di halaman depan. Nah, jurnal deskripsi jurnal itu isinya apa? Deskripsi jurnal itu setidaknya berisi 1 nama jurnal, 2 fokusnya kemana, bidang keilmuannya apa, diterbitkan oleh siapa, lalu kemudian nomor ISSN-nya apa saja. Hanya itu. Jadi cukup 4 itu sebenarnya.
Kalau mau ditambahin kerjasama tadi kan dimasukkan dalam penerbit. Jadi umpamanya jurnal A diterbitkan oleh ini bekerja sama dengan asosiasi ini. Fokus kajiannya adalah pada bidang tafsir, nomor ISSN-nya sekian. Sudah, itu aja cukup sudah untuk menjadi deskripsi jurnal. Kalau mau yang lebih bagus ya bisa mencontoh ke jurnal-jurnal yang memiliki deskripsi jurnal agak panjang. Kalau di OJS 3 itu biasanya pengaturannya di setting, lalu kemudian ke jurnal, masthead, lalu kemudian jurnal summary. Di beberapa versi ada jurnal description ya. Di OJS 312 ke atas itu ada jurnal description. Kalau ini jurnal summary OJS 312 ke bawah. Nah, ini contohnya ya. Ini saya ambil dari yang baru saja naik ke Sinta 2, jurnal religius dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, ini dilihat ada deskripsinya. Jadi deskripsi halaman depannya begini, ada ISSN-nya, ada DOI-nya, nomor akreditasinya, lalu kemudian ada URL-nya, ada emailnya lengkap, lalu kemudian deskripsinya. Religius, jurnal studi agama lintas budaya, terus lalu kemudian ini diterbitkan oleh Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan ASAI, Asosiasi Studi Agama Indonesia. Nah, gitu. Jadi itu deskripsi. Kalau yang sebelahnya ini jurnal saya, jadi ada ISSN, ada DOI, lalu kemudian deskripsinya lengkap dengan informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Nah, kita lanjut ke sisi orang manajemen ya, di manajemen. Jadi ada dua hal yang dinilai dalam manajemen ya, karena kita belum masuk ke dalam, bila kita belum ngecek ke dalam bagaimana kinerja editor dan mitra bestari, tetapi kita menilainya dari sisi luarnya ya. Jadi mitra bestari itu walaupun di panduan Arjuna tidak disebut secara eksplisit, tetapi dalam banyak kasus itu diminta minimal 5 orang dengan dari institusi yang berbeda. Jadi orangnya berasal dari institusi berbeda. Jadi umpamanya kalau 5 orang, maka kemudian setidaknya 3 dari institusi asal, jadi penerbitnya dari STAIA umpamanya, lalu kemudian ada 2 orang yang berasal dari institusi yang lain. Selain itu, terkait dengan kepakarannya, orang itu dinilai berdasarkan dengan profil publikasinya, jadi record publikasinya. Oleh karena itu, setiap pencantuman mitra bestari itu harus disertai dengan link profil publikasi. Lalu yang terakhir, terkait dengan mitra bestari ini yang dinilai adalah terkait dengan kinerja. Nah, kinerjanya mitra bestari itu diukur dengan record komentar pada OJS. Jadi di OJS kita kan sudah disediakan sebenarnya kita bisa meminta reviewer itu berkomentar dengan menggunakan form atau kita meminta dia langsung memberikan komentar pada file yang dikirimkan untuk kemudian diberi masukan perbaikan-perbaikannya. Nah, ini ada contoh satu dari jurnal Auladuna. Nah, ini saya cek tadi mitra bestarinya kurang, baru 4 orang. Kenapa sih 4 itu kurang? Karena begini, jurnal itu kan diminta menerbitkan dalam satu kali edisi, dalam satu edisi itu minimal terbit 5 artikel. Asumsinya satu reviewer mereview satu artikel. Kalau 5 yang diterbitkan, maka reviewernya minimal 5. Itu kalau kita kasihan dengan reviewernya. Kalau agak tega ya bisa jadi satu reviewer mereview 2 gitu kan. Itu kalau reviewernya untuk satu artikel cuma 1. Kalau mau lebih baik kan disarankan satu artikel itu direview oleh 2 orang. Maka kemudian jumlah reviewernya otomatis harus lebih dari itu. Jadi kalau dalam satu kali terbit itu kita harus menerbitkan 5, maka setidaknya reviewernya 10 harusnya. Karena satu artikel nanti direview oleh 2 orang. Nah, ini ada contoh, ini masih kurang ya. Jadi nanti silakan dicari, ditambahkan yang Auladuna ini, yang punya Auladuna silakan nanti diperbaiki. Tapi di sini juga ada koreksi lain nih, mitra bestarinya belum dilengkapi URL publikasi. Jadi kalau dilihat ini memang ada dalam kurungnya, Google Scholar, Sinta, Scopus, tapi yang ada linknya itu baru 1. Seperti yang pertama yang Muhammad Barid, Nizaruddin, Wajdi, ini belum ada Google Scholar, Sinta, Scopusnya. Padahal nyari ini gampang sebenarnya.
Ini di search aja di Google Scholar keluar profil orangnya, apalagi di Sinta itu lebih gampang. Jadi tinggal nambahkan saja sebenarnya agar link profil publikasinya bisa muncul. Kenapa? Kenapa ini harus ada linknya itu? Karena dari situlah kita bisa melihat apakah orang ini layak untuk menjadi seorang mitra bestari atau tidak. Jadi ukurannya itu kalau dibaca di panduan akreditasi itu, seorang itu layak atau dianggap sebagai expert di bidangnya. Kalau untuk jurnal internasional umpamanya, itu ada syarat bahwa dia setidaknya dalam 5 tahun terakhir punya publikasi di jurnal internasional kalau mau levelnya jurnal level reviewer internasional. Jadi pernah publish minimal 1 kali sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir. Kalau dia sebagai penulis kedua itu publikasinya minimal 3 kali, ya 3 kali. Itu diakui sebagai seorang mitra bestari internasional berkelas internasional. Tetapi sebenarnya tidak cukup juga, ada yang lebih dalam lagi penilaiannya terkait citasi. Jadi orang itu oke sudah publish, tapi berapa kali artikel itu disitasi. Nah, itu juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi semakin tinggi artikel itu disitasi, maka akan semakin berkualifikasi orang tersebut sebagai reviewer atau mitra bestari pada tingkat internasional. Nah, untuk nasional juga begitu, hanya syaratnya kemudian diturunkan. Kalau yang internasional itu syaratnya publikasi di jurnal internasional, kalau yang jurnal nasional ya publikasinya di jurnal nasional terakreditasi. Entah itu Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3. Tidak disebut, hanya jurnal nasional terakreditasi, hanya begitu. Kriterianya sama, jadi harus publikasi minimal 1 artikel dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama, atau sebagai penulis kedua atau ketiga, tetapi dengan jumlah artikel 3 artikel dalam 5 tahun terakhir. Kalau sudah masuk kriteria itu, maka dia berkualifikasi. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa temukan profilnya seperti ini, ya agak susah kemudian untuk menyatakan bahwa orang ini berqualified sebagai reviewer atau mitra bestari. Nah, kondisi yang sama itu juga terjadi dengan editor. Jadi editor itu rumusnya sama. Minimal 5 orang, disertai link dengan profil publikasi, lalu kinerjanya itu dibuktikan dengan record penugasan pada OJS. Nah, ini kita belum cek ke dalam ya, tapi kita melihat ini ada contoh ya, ini dari yang sama tadi, dari jurnal yang sama, dari jurnal Auladuna ini. Jadi jumlah editor cukup, tapi belum dilengkapi dengan URL profil publikasi. Jadi nggak ada linknya masih. Beberapa tidak ada linknya. Bahkan Google Scholar-nya tidak ada. Ketuanya sih ada. Jadi ketuanya ini sudah ada, Google Scholar-nya ada Sintanya. Tapi wakil ketua nggak ada. Penyunting ahli ini tidak ada. Hanya ada 1 yang ini, yang dari Nurdiansyah. Padahal ini kan cari di Google Scholar saja gampang. Nah, khawatirnya itu memang belum punya publikasi. Nah, itu jadi susah itu kemudian. Karena kalau belum punya publikasi, itu kualifikasinya kemudian menjadi rendah. Saya lanjutkan kasus lain ya. Ini dari jurnal JCE tadi. Ini section editor dan editorial board-nya ada, tapi editor in chief-nya tidak punya publikasi, tidak punya profil link. Jadi link profilnya tidak muncul masih untuk editor in chief-nya. Padahal ini editor in chief-nya. Nah, sementara yang lain ada. Jadi ini masalah terkait kelengkapan administrasi saja sebenarnya. Silakan dilengkapi lagi. Memang harus agak rigid, harus agak detail kita mengoreksinya agar persyaratan-persyaratan yang diminta dalam proses akreditasi bisa terpenuhi dan bisa optimal. Nah, soal URL publikasi ini di mana sih ngeditnya sebenarnya? Saya yakin sebenarnya bukan tidak tahu, tapi bisa jadi terlewat saja. Jadi kalau OJS 2 itu biasanya kita harus ngedit profil. Jadi lewat akun sebagai jurnal manager bisa sebenarnya. Kalau mau mengedit langsung bisa diedit langsung. Tapi sebaiknya sih orangnya sendiri yang mengedit. Jadi diminta saja untuk mengedit, edit profil, lalu tambahkan pada URL atau bio statement. Nambahkan saja di situ, nanti bisa muncul di halaman yang tadi, yang seperti ini ya. Kalau JS3 ya langsung saja diedit pada masthead atau page ya, karena ada beberapa jurnal yang untuk editorial timnya itu tidak dimasukkan di masthead, tetapi dia bikin static page sendiri. Tinggal diedit lalu kemudian ditambahkan URL-nya.
saya lanjutkan tugas 1. Nah, ya sudah selesai nih materinya. Jadi materinya sudah selesai, tidak banyak. Saya langsung sampaikan penugasan untuk pada kesempatan kali ini. Pertama, silahkan melengkapi deskripsi jurnal dengan keterangan penerbit dan ISSN yang dilengkapi link ke laman ISSN LIPI. Yang URL-nya keliru silahkan diperbaiki. Lalu melengkapi editor dan mitra bestari dengan URL profil publikasi. Yang belum ada profilnya silakan ditambahkan. Lalu yang terakhir ini ya, yang belum punya judul sirahan, kita minta untuk membuat preview artikel yang dilengkapi dengan judul sirahan. Isinya itu nama jurnal, volume terbitan, dan ISSN. Nah, itu tugasnya, silakan dilengkapi, nanti akan kita evaluasi sebelum pertemuan kedua pada hari Jumat. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang ditanyakan, monggo terkait apa yang harus kita bahas pada hari ini. Demikian dari saya, Pak Anton, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar tadi. Saya rasa beberapa yang dibedah tadi cukup bagus ya sebagai langkah awal kita hari ini. Kekurangan mendasar ya yang harus diperbaiki. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Ada yang mau menanyakan, boleh raise hand atau meng-unmute kemudian mengarahkan, atau chat juga boleh. Atau mungkin yang mau klarifikasi, monggo. Jadi Ya, yang saya bedah tadi mungkin ada yang mau diklarifikasi bahwanya, oh itu sebenarnya ini Pak. Ya. Atau yang tadi yang dari Sadra, STF Sadra Ya, mungkin bisa menyampaikan kenapa kok bisa mati. Karena begitu dicek mati. Ya, monggo silakan. Baik, Pak Egi ya, silakan Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kans Filosofi ya Pak. Kebetulan saya editor in chief baru sekitar 2 minggu Pak ditunjuk sebelum hari pelaksanaan. Jadi sebetulnya memang dari 4 tahun ini OJS kami bermasalah sebetulnya, sehingga mungkin kemarin yang kami sempat isi itu OJS yang lama. Jadi berdasarkan kebijakan perguruan tinggi, kami link OJS-nya memang ganti Pak. Nanti kami perbarui, yang kami kirim yang baru gitu. Oke, monggo. Ya, monggo silakan. Karena di bayangan saya begini ya, jadi kalau proses akreditasi dilakukan dalam model begitu, itu pasti langsung tidak lolos desevaluasi, Mas. Iya Pak. Di submit, lalu kemudian mati, itu langsung hilang dari desevaluasi, langsung ditolak biasanya. Oke, monggo nanti disampaikan informasi yang baru. Ya, Pak. Baik, Pak Egi. Ya Pak. Ya, kira-kira dalam pelatihan ini, dalam masa-masa pelatihan ini bisa difikskan itu Pak, biar bisa mengikuti materi selanjutnya. Ya. Siap Pak. Jadi itu catatan nanti juga, karena begini ya Bapak Ibu, ini kita nilai ya, proses semua kita nilai. Jadi nanti misalnya ada tugas tidak dipenuhi sama Bapak Ibu, ya itu nanti menjadi catatan juga. Artinya karena kita begini ya Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan, semua kita di sini yang sudah mendaftar sudah menyatakan komitmen ya. Dan komitmen itu juga direkomendasikan pimpinan Bapak Ibu, bahwa yang sudah ditandatangani itu secara print out masuk ke kami, tapi secara tidak langsung itu juga menjadi catatan Allah ya. Ini yang kita ingatnya ke sana, karena ini komitmen kita semua. Terlepas dari apapun juga, ini kita dibutuhkan keseriusan. Jadi nanti misalnya kasus yang barusan ini harus segera diperbaiki biar tidak tertinggal. Takutnya nanti waktu dievaluasi nggak ada progres ya. Percuma juga dong nanti Pak Anwar Dhani sudah menyempatkan waktu, teman-teman tutor lain sudah menyempatkan waktu, tetapi responnya tidak ada progres. Ya sekedar mengingatkan itu saja Bapak Ibu. Baik, ini Pak Amiruddin ya dari IAI Azizia ya. Saya persilakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ini mungkin langsung saja mungkin karena waktu. Yang pertama, untuk daftar pada portal Garuda, apakah harus memiliki ISN terlebih dahulu? Karena mengingat kami sudah mengajukan ISN itu bulan Mei, tapi hingga saat ini belum keluar itu, dan kami tidak tahu di mana ada kendalanya. Mungkin Bapak Anwar Dhani nanti bisa membreakdown lebih dalam lagi terhadap jurnal kami, mereview jurnal kami sehingga kami bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara supaya bisa mendapatkan ISN ini. Jadi demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Juli Pak ya? Mei ya? Oh Mei. Ada lagi? Langsung lanjut dulu. Nanti saya jawab satu-satu nanti. Monggo. Oh begitu ya? Oke. Baik, saya persilakan Bapak Ibu yang lain. Kalau memang tidak ini bisa langsung. Ada Ibu Badra Uyuni. Oh ya, Bu Badra ya. Saya persilakan Bu Badra. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, saya dari Jurnal Ar-Risalah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Mau nanya Pak, kita kan udah banyak volumenya. Dari tugas yang Bapak Anwar tadi kasih itu, semua artikel kalau bisa dipasang sirahannya ya. Itu apa semua judul sirahnya semuanya? Karena yang banyak banget dan waktunya kan dikasih limit hari Jumat, atau cukup nomor yang terakhir aja. Ya, oke. Terus Terima ada kasih. lagi? Udah Pak, itu dulu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Badra. Ada yang lain Bapak Ibu? Bisa berupa pertanyaan kasus yang Bapak Ibu hadapi atau oh ya Pak Amran, saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, kami dari Kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan, dari Julnan Naskhi. Tadi disampaikan bahwa untuk proses akreditasi dibutuhkan 2 tahun terbit secara terus-menerus. Bagaimana? Pertanyaan pertama, bagaimana kalau misalnya ada yang dalam satu periode itu ada yang tidak sempat terbit, dan bagaimana perbaikannya? Dan apakah kalau ada jeda tidak bisa diakreditasi kembali? Kemudian yang kedua, kalau misalnya beberapa edisi sudah terbit dan ISSN-nya diurus belakangan, atau online-nya baru 1 tahun misalnya, tetapi terbitnya secara offline itu sudah 3 tahun. Apakah yang tanpa online itu tidak terhitung dalam proses akreditasi? Saya kira demikian. Mohon penjelasan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu ya. Silakan Pak. Ya, untuk daftar di portal Garuda itu memang ada syarat harus punya ISSN Pak. ISSN ya itu wajib sekarang. Kalau mengurus ISSN belum keluar sejak Mei itu mungkin karena kurang getol kirim email. Jadi saya sendiri baru saja selesai mengurus dari bulan Agustus kemarin ya, bulan Agustus 3 minggu selesai Pak. Jadi 3 minggu selesai, tetapi memang harus konsisten dan sering kontak ke email ISSN. Jadi di ISSN itu sekarang sudah tidak bisa lagi chatting, tidak bisa telepon karena ditutup aksesnya. Maka kemudian satu-satunya komunikasi lewat email. Sering-sering saja berkirim email, menotifikasi, dan mengecek. Karena sekarang prosedurnya itu begini. Jadi kalau kita sudah tervalidasi, maka kemudian nanti mereka kirim tagihan yang harus dibayar lewat PNBP. Jadi ada namanya sistem Simfoni, itu pembayaran langsung ke Kementerian Keuangan menggunakan virtual akun, itu berlakunya hanya 11 hari, kalau nggak 10 hari, 11 hari. Jadi kalau lewat dari masa itu, maka nomor itu tidak bisa dibayar.
Dan untuk mengaktifkannya kembali agak membulat, Pak. Jadi kita harus menghubungi Kementerian Keuangan, pengelola Simponi, nanti kemudian diarahkan untuk ke pengelola ISSN untuk aktivasi lagi. Jadi agak berputar. Itu kalau sampai kemudian kita terlambat membayar ISSN. Tetapi sebelum itu saya tanya dulu, pada saat mendaftar dulu, OJS-nya sudah on belum? Sudah hidup belum? Karena sekarang persyaratan untuk daftar ISSN itu sudah harus muncul satu terbitan pada OJS-nya. Jadi di OJS-nya harus sudah ada yang dipublish satu edisi. Kalau tidak nanti ditolak. Nah, saya khawatir itu satu edisi belum muncul pada saat Bapak mendaftarkan ISSN. Jadi prosedurnya itu sekarang terbitkan dulu satu edisi di OJS kita, baru kemudian kita mendaftar ISSN. Sehingga pada saat dicek oleh teman-teman di pengelola ISSN DP, itu sudah muncul satu edisi di OJS kita. Itu kalau belum muncul satu edisi, itu tidak jadi, Pak. Ditolak ISSN-nya. Jadi menurut saya kalau kemudian dari Mei tidak selesai sampai saat sekarang, itu bisa jadi ada masalah sebenarnya. Berkirim saja lagi surat resmi, cantumkan nomor registrasinya, bertanya saja secara resmi ada masalah apa dengan pengajuan ISSN yang sudah disampaikan sejak bulan Mei. Kok nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu kan. Karena saya sendiri baru saja mengurus untuk Jurnal Pengabdian Masyarakat di IAIN Surakarta itu 3 minggu selesai. Ya enggak pakai lewat orang dalam, enggak. Jadi lewat email resmi yang muncul di laman LIPI. Di laman LIPI itu kan ada email resmi yang dicantumkan oleh mereka jika kita ingin berkonsultasi atau ingin komplain terkait pengajuan ISSN. Untuk yang dari Arisalah, judul sirahan yang dimaksud tadi contoh saja, Bu, enggak usah. Yang sudah diterbitkan jangan diubah lagi. Jadi saya minta kita minta satu contoh layout artikel baru untuk edisi berikutnya yang sudah disertai dengan judul sirahan. Jadi jangan mengubah yang kemarin. Jadi yang kemarin sudah terbit ya sudah biarkan saja tanpa judul sirahan. Nah untuk berikutnya setelah kegiatan ini kita berharap itu setidaknya full text PDF yang diterbitkan oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sudah disertai dengan judul sirahan. Ya, jadi bukan yang kemarin yang dirubah, tapi untuk edisi besok satu preview, satu contoh saja. Jadi nanti ditampilkan saja PDF-nya ya. Jadi tidak usah kemudian diunggah di OJS. Lalu Pak Amran, kalau punya hutang terbitan dalam 2 tahun terakhir memang agak susah Pak ya. Kalau kita bicara resminya itu harusnya kemudian pengajuan akreditasinya menunggu 4 edisi penuh. Jadi kalau umpamanya punya hutang di 2019 akhir, jadi edisi 2 tahun 2019 itu kosong, lalu kemudian langsung loncat di tahun 2021 dan 2022, maka sebenarnya itu harus menunggu sampai 4 edisi penuh. Jadi berarti di tahun 2021 akhir baru bisa maju, karena yang penuh 2021, 2022, sedangkan 2019 2-nya kosong umpamanya ya. Jadi 2019 1 terbit, 2019 2 kosong, 2021 terbit, 2022 terbit. Itu kalau mau resmi-resminya ya berarti nunggu 2021 2 volume 2 nomor 2 baru kemudian bisa mengajukan akreditasi karena dihitungnya dari 2021 2020. Tapi kalau mau cepat ya dibayar saja hutangnya, kan tinggal di back issue saja. Jadi 2019 2 itu ya tinggal ditambahkan, bisa kok di OJS. Hanya saja memang pasti nanti dalam penilaian akreditasi jadi rendah, kok bisa ini disusulkan gitu kan. Itu kalau mau ikut jalur reguler ya nunggu sampai 2021. Tapi kalau mau cepat ya disaur hutangnya, dibayar hutangnya yang kosong itu. Dan dicek juga Pak, jadi kalau satu edisi itu kurang dari 5 jadi dianggap berhutang juga itu. Jadi harus dicek satu edisi itu minimal 5 artikel. ISSN diurus belakangan. Nah, di ISSN diurus belakangan itu kalau sebelum periode ini masih dimaafkan. Jadi yang penting punya ISSN ya. Walaupun sebenarnya di LIPI itu tercatat sebenarnya. Jadi ISSN ini berlaku sejak volume berapa itu muncul sebenarnya.
Tapi saat ini sepertinya sampai periode terakhir ini masih ditolerir. Jadi yang penting punya ISSN dulu. Jadi bisa diurus belakangan sebenarnya. Lalu bagaimana yang tidak online dihitung atau tidak? Jadi sebenarnya jurnal yang sudah kita terbit cetak itu bisa kita online kan. Tetapi kalau mau legal, bicara legal ya, kalau mau bicara legal ya yang dihitung sebagai jurnal online itu sejak ISSN-nya keluar. Jadi ISSN itu kan muncul sebenarnya. ISSN berlaku sampai berlaku sejak edisi ini. Sejak volume 2 nomor 1 tahun 2019. Nah, volume satunya karena belum punya ISSN sebenarnya tidak dianggap sebagai publikasi yang memiliki ISSN. Sebenarnya begitu. Tetapi apakah yang tidak online itu bisa kita online kan? Bisa, Pak, bisa kita online kan. Mau dihitung atau tidak? Nah, itu berapa lama hitungannya? Itu saja sebenarnya. Karena sebenarnya kalau umpamanya kita punya jurnal yang sudah tua ya, sudah umurnya 10 tahun, tapi baru di OJS-kan tahun kemarin umpamanya. Jadi dari 2019 sudah baru di OJS-kan, terbitnya sudah sejak tahun 2015 umpamanya. Apakah yang lama itu bisa di-online-kan? Bisa di-online-kan lewat quick submit sebagai back issue. Kegunaannya apa? Itu untuk citasi jurnal nanti. Jadi semakin banyak artikel yang kita publish, entah itu yang diterbitkan baru atau yang lama, itu pasti akan menaikkan citasi nanti. Karena kita tidak tahu sudah berapa artikel yang mensitasi jurnal yang tidak online tersebut. Untuk proses akreditasi yang lama itu tidak dihitung karena proses akreditasi itu hanya mundur 2 tahun. 2 tahun. Ya, hanya mundur 2 tahun. Jadi umpamanya kita mengajukan akreditasi sekarang, maka nanti di akreditasinya itu disebut terakreditasi pada peringkat Sinta 4 sejak volume sekian. Nah, sebelum volume itu ya tidak terakreditasi hitungannya. Siap. Oke, silakan. Ada lagi? Tambahan tadi minimal disampaikan bahwa minimal 5 artikel jurnal. Yang menjadi pertanyaan, apakah jurnal itu harus konsisten? Misalnya minimal 5. Misalnya terbitan sekarang ada 7 artikel, selanjutnya 8 atau kebetulan lagi banyak 10, selanjutnya 5. Apa itu bagaimana penilaiannya kalau begitu prosesnya? Oke. Ada penilaian terkait konsistensi ya. Jadi ada poin sendiri terkait dengan konsistensi. Tetapi konsistensi itu tidak hanya mengenai jumlah artikel yang diterbitkan. Jadi konsistensi itu lebih luas dari itu dan lebih dalam dari itu, lebih urgen dari itu terkait dengan konsistensi kualitas editing, konsistensi gaya selingkung. Itu sebenarnya yang lebih dinilai. Kalau hanya jumlah artikel yang diterbitkan itu oke, bagian dari konsistensi. Tetapi sebenarnya begini Pak, jadi kalau lagi banyak-banyaknya artikel itu sebaiknya disimpan untuk edisi berikutnya. Karena kita tidak tahu edisi berikutnya ada banyak artikel atau enggak. Jadi selama ini sih sebenarnya, jadi kalau range-nya tidak terlalu jauh, umpamanya 5 ke 7 itu kan tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi kalau 5 ke 10 itu menurut saya agak jauh ya. Tapi kalau hanya sekedar range 5, 7, lalu kemudian turun lagi 5, itu normal. Kita juga melihat beberapa jurnal yang bereputasi di kita sendiri, umpamanya seperti Studia Islamika, kadang-kadang terbitnya ya jumlahnya beda-beda. Itu bukan kemudian tidak konsisten sebenarnya. Jadi konsistensi lebih pada kualitas editing sebenarnya. Monggo. Baik, ada yang mau bertanya lagi atau mau curhat mungkin tentang kondisi jurnalnya? Tapi sedikit mungkin, ya ada. Oh, Pak Hayan, silakan Pak. Iya. Dari jurnal apa Pak? CCE Bapak. Oh, CCE, oh iya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau, ya. Siapa yang mau bantu saya ini? Oke. Jadi yang saya tanyakan tentang penerbit
penerbit itu bekerja sama dengan asosiasi profesi. Ini kemarin kan saya baru dapat kabar asosiasi profesinya, jadi LPPM saya itu bekerja sama dengan penerbit IKAPI, Bapak. Apakah itu bisa? Tentang penerbitan buku itu, Bapak. Bukan yang yang Bapak contohkan tadi. Kalau IKAPI kayaknya enggak masuk, Mas. Ya, selama ini yang dibahas itu asosiasi profesi, jadi seperti asosiasi dosen, asosiasi program studi, asosiasi pengelola jurnal. Jadi yang itu sepertinya yang masih dalam pembahasan selama ini. Kalau IKAPI enggak masuk kayaknya. Jadi ya, asosiasi profesi itu sebenarnya gini, asosiasi yang terkait dengan bidang keilmuan jurnal itu. Oh, gitu. Jadi bidang keilmuan ya, asosiasi profesi di bidang keilmuan itu. Jadi umpamanya begini, ada jurnal kesehatan, lalu kemudian dia bekerja sama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu kan asosiasi profesi, tapi di bidang kesehatan. Lalu umpamanya ada jurnal kebidanan, bekerja sama dengan asosiasi bidan atau yang lainnya gitu ya. Itu asosiasi profesi yang dimaksud. Jadi kalau umpamanya dari JCE jurnal ya. Ini email saya. Jurnal bidangnya apa, Mas? Halo? Wah, putus. Terputus sepertinya. Putus ya, oke. Monggo dilanjutkan dulu. Baik, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu? Tapi mungkin catatan sedikit menambahkan untuk Pak Amran. Monggo Pak. Pak Amran, saya nggak tahu mendengar atau tidak. Tadi sempat ditanyakan tentang utang artikel ke belakang. Kalau saran saya, Pak Amran, kayaknya nggak dengar. Iya, untuk mungkin ada yang kasusnya sama ya, dari pengalaman beberapa teman yang di Winaraniri misalnya di Bandar. Ya, saya arahkan begini, kalau ada utang dipenuhi saja. Jadi yang paling simpel itu adalah meminta dosen tempat untuk membimbing satu skripsinya itu dari skripsi dirubah menjadi artikel. Ya memang resikonya harus quick submit seperti dikatakan Pak Anwar tadi, tetapi setidaknya hutangnya akan terpenuhi. Ya mungkin dengan cara seperti itu. Ada beberapa kasus yang serupa dan alhamdulillah ternyata berhasil juga menembus Sinta meskipun Sintanya Sinta 6. Ini kan kita nggak target muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Dapat masuk Sinta, dapat Sinta 6 yang paling rendah pun nggak apa-apa. Karena sekali lagi tadi sempat disinggung oleh Pak Anwar di awal tadi. Sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit amat. Mungkin kita sendiri yang ketakutan ya. Ketakutan, wah ini kayaknya susah dan seterusnya. Kalau kita sudah nembus 6 saja itu menjadi penyemangat kita ya. Itu pertama. Jadi kalau menembus Sinta 6 itu menjadi, meskipun ya target rendah Sinta 6 itu menjadi penyemangat kita. Yang kedua, ketika kita minta orang lain untuk menulis, kita juga sudah pede. Tapi kalau kita belum terakreditasi, minta orang menulis itu jawabannya pasti juga akan ditanyakan sudah terakreditasi atau belum. Jadi target minimal bisa menembus Sinta 6, saya tadi dengan diperbaiki aspek manajemennya berapa poinnya tadi Pak Anwar? Saya agak lupa. 49. 49, tinggal dinaikkan sedikit udah bisa Sinta 6 ya. Itu saya rasa hal yang patut membuat kita itu jangan takut begitu ya. Kalau nggak dicoba kapan juga untuk akreditasi kalau nggak berani kita coba gitu. Yeah. Jadi itu mungkin tambahan dan penting sekali tadi poin yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa jangan dibayangkan terlalu sulit gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama highlight ya, bahwa ini harus kita coba. Dan karena itu beberapa catatan penting tentang ISSN yang disampaikan Pak Anwar tadi. Pokoknya target apa tadi minimum ya, kriteria minimum untuk akreditasi itu sebisa mungkin memang harus dipenuhi. Baik, ada yang lain yang mau menanyakan atau
mau ada yang mau konsultasi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Bu Bapak, Hurin ya. nama saya Hurin dari Jurnal Alfusa. Mau menanyakan Bapak, untuk per volume. Jadi gini, waktu pengajuan awal itu November di ISSN-nya. Untuk penamaan volume sendiri bagaimana Pak? Volume 1 nomor 1 kan November ya Pak, terbitan pertama. Terbitan berikutnya 1 tahun 2 kali, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. November sama Mei nggih. Untuk terbitan pertama yang November, untuk menamai volume itu kan awalnya berarti volume 1 nomor 1 tahun 2020 atau volume 1 nomor 2 2020 Pak. Sesuai dengan periode awalnya, Bu. Oh, nggih. Jadi volume 1 nomor 1 2020. Terus waktu di bulan Mei berarti bisa volume 2 nomor 1 tahun 2020 nggih. Volume 1 tetap Bu, kan belum penuh. Oh, volume. Oh, gitu. Jadi tetap nomornya harus penuh dulu. Oh, gitu Pak. Nggih. Berarti volume 1 tapi nomor di 2. ISSN sebutannya 6 bulanan. Iya, 6 bulanan. Nah, iya, 6 Pak, bulanan 6 ya bulanan. dipenuhkan dulu. Jadi volume 1 nomor 1 2020, volume 1 nomor 2 ikut yang ikut volumenya, Bu. Volumenya tetap ikut volume. Mohon maaf nggih Bapak. Yang November ini semisal tahun 2020, sedangkan yang Mei itu tahun 2021. Jadi jalan tengahnya begini. Jadi volume 1 nomor 1 2020 strip 2021. Oh, gitu. Karena kan pindah toh ya. Kan pindah tahun toh. Jadi yang berikutnya volume 1 nomor 2 2020 strip 2021. Oh, iya Pak. Nggih. Ya. Nggih Bapak, terima kasih. Ya, oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Pak Islahuddin dan ya, ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Din sama ada ininya nih. Mohon maaf sebelumnya, ini pertanyaan berkait dengan asosiasi ya. Apakah asosiasi itu kaitannya harus berkait dengan substantif? Kalau misalnya asosiasi kedokteran itu substantifnya dengan bidang kedokteran misalnya. Kalau dengan lawyer misalnya itu tentang hukum. Memangnya di mana opsinya? Tapi bagaimana dengan substantif itu jika hal-hal yang teknis misalnya dengan manajemen, misalnya bekerja sama dengan fakultas informatika untuk tujuannya adalah untuk memperbaiki proses indeksingnya atau mungkin template-nya atau mungkin dari sisi teknologinya gitu. Nah, karena saya lihat penilaian itu juga kan ada dua ya, ada dari sisi substantif juga ada dari sisi manajemennya gitu. Maksud saya kerjasama itu apa memang hanya sekedar berkait substantif atau memang bidang-bidang lain yang memang bekerja sama yang tujuan dasarnya meningkatkan produktivitas, misalnya bekerja sama dengan asosiasi marketing untuk meningkatkan diseminasi artikel itu gitu ya, atau apa gitu. Terima kasih admin Pak Anwar Dhani. Thank you. Terima kasih. Oke. Selama ini Pak ya, jadi saya menjawabnya berdasarkan apa yang sudah berlaku saja. Jadi saya tidak mau karena itu kan ranah tafsir sebenarnya. Jadi itu kembali ke masing-masing penilai karena masing-masing ke asesornya nanti. Tetapi selama ini yang disepakati itu terkait dengan substansi Pak. Jadi asosiasi itu disesuaikan dengan fokus dan skop jurnal itu. Jadi bidang keilmuannya apa, maka yang sesuai
adalah asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan yang menjadi fokus and scope jurnal tersebut. Begitu Pak. Jadi kalau mau yang arah ke teknis, monggo dicoba saja. Tapi saya tidak berani mengatakan itu benar atau tidak. Jadi saya hanya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah berlaku selama ini, begitu modelnya. Jadi memang asosiasi itu yang dimaksud adalah asosiasi profesi yang terkait dengan fokus and scope jurnal tersebut. Begitu Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak Anwar dari Bu Nurjana. Mohon penjelasannya tentang maksud sirahan beserta contohnya. Oh ya, oke. Ya. Saya share screen lagi ya. Jadi terkait judul sirahan tadi, mana screen-nya tadi? Contohnya, nah ini ya. Share screen. Nah ini yang judul sirahan ya. Jadi judul sirahan itu header artikel lah, istilah sederhananya, header artikel. Tapi dalam bahasa Indonesianya atau bahasa yang umum dipakai dalam jurnal disebut dengan judul sirahan. Jadi identitas jurnal yang dilekatkan pada setiap artikel. Bisa muncul pada setiap halaman atau hanya muncul satu kali di awal artikel. Jadi di atas ini contohnya ini punyanya JJE. Ini sudah ada punya judul sirahan, ada covernya malah kan ya. Jadi di atasnya judul itu, di halaman pertama dia muncul JCE, nama jurnal, volumenya, ini disertai dengan halaman boleh, tidak disertai halaman juga bisa. Tapi yang pokok itu adalah nama jurnal, volumenya, lalu kemudian ISSN-nya. Itu yang setidaknya muncul. Kalau mau ditambahkan dengan halaman boleh, ditambahkan dengan DUI boleh, ditambahkan dengan URL artikel boleh. Tapi setidaknya yang muncul minimal itu nama jurnal, volume terbitan, dan ISSN. Jadi itu di atas, di kepalanya, di headernya artikel. Bisa di setiap halaman atau hanya di halaman pertama. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu sebenarnya sebagai identitas artikel. Sehingga kalau kemudian artikel itu diunduh orang, diberi nama macam-macam, kita bisa tahu langsung ini artikel dari jurnal mana, tanpa kemudian harus mendapatkan artikelnya secara lengkap. Kan kadang-kadang artikel itu sudah pecah-pecah. Nah, kalau tanpa judul sirahan, tanpa ini umpamanya ya, kayak yang sebelahnya ini polos tanpa judul sirahan. Ini kalau di-download filenya, lalu kemudian bercampur dengan file PDF yang lain, ini bisa jadi nggak ketemu, ini jurnal mana ini. Tapi kalau ada judul sirahannya, itu langsung ketemu. Oh, ini jurnal ini, volume ini, nomor sekian, biasanya sekian. Itu fungsi dari judul sirahan. Jadi untuk tugas besok untuk Jumat itu setidaknya teman-teman yang belum punya judul sirahan itu membuat satu preview artikel yang disertai dengan judul sirahan. Yang sudah diupload tidak usah diubah lagi. Ini sebagai bagian dari progres bahwa setelah kegiatan ini ada perubahan dari sisi layout full text teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Demikian. Kenapa? Tadi saya ketemu ternyata jatuh, baru tadi saya tahu. Baik, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, meskipun belum sampai jam 12, seandainya juga tidak ada tambahan materi, bisa kita kan, tapi bisa mulai dikerjakan. Tadi tekankan lagi tadi Pak, mungkin juga nanti bisa di-share slide-nya, jadi bisa dibaca tugasnya. Nanti PDF-nya akan saya share ya, PDF-nya akan saya share ini agar di-share di mana Pak? Jadi di grup atau di? Boleh di grup, boleh di sini juga. Dan mungkin di ya. Dan mungkin Pak Anwar, saya rasa banyak poin penting tadi. Seandainya ya ada video-video tutorial linknya yang bisa direkomendasikan. Jadi nanti setidaknya teman-teman kita ini, misalnya bagaimana memperbaiki tampilan yang di OJS 3 atau apa, mungkin ada yang direkomendasi. Karena kalau kita lihat di YouTube kan banyak sekali ya. Cuman kita nggak tahu yang recommended mana yang mudah, simple dipahami dan seterusnya. Saya rasa itu juga akan sangat bermanfaat seandainya bisa di-share nanti.
Insya Allah nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, apa ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada, cukup mungkin Pak. Baik, terima kasih yang pertama khususnya kepada Pak Anwar Dhani atas waktunya, dan kita akan ketemu lagi dengan beliau ya, nanti akan evaluasi lagi ini Bapak Ibu setiap perkembangan-perkembangan kita, dan tentunya kita akan berharap sekali ada progres ya, jangan stagnan. Dan karena itu kami berharap di sini yang ikut bukan hanya unsur teknis, tetapi ada editor in chief-nya. Jadi setidaknya kalau ada hal yang terkait bisa sama-sama komunikasi ya, bisa sama-sama diskusikan, bisa sama-sama nyambung. Kalau cuma nanti teknisnya editor in chief-nya nggak nyambung, nanti malah nggak dipenuhi jadinya. Jadi itu mohon teman-teman semua, harapan kami semua tentu ada perkembangan dari masing-masing peserta. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar Dhani, dan saya kembalikan ke host ya. Hostnya siapa ini Mbak, namanya Mbak? Host. Saya Hesti Pak. Halo Pak, Hesti, saya ya? Hesti. Oh iya. Iya. Silakan Mbak Esti, intinya sudah selesai di sini, meskipun tidak tidak ada lagi diskusi, tapi artinya belum nyampe jam 12, tidak apa-apa juga. Jadi ini yang paling penting adalah akan lebih banyak pada aspek praktiknya nanti. Jadi itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Esti. Oh iya. Mungkin Pak Iwan atau Pak Mahrus selaku kepala sesi dari Subdit, ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Pak Mahrus. Halo, Pak Iwan ada nggak? Ada Pak, tapi di itu videonya nggak itu. Mungkin Pak Mahrus? Oh. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kira ini hari pertama ya, hari pertama yang menurut saya cukup baik. Mudah-mudahan ini saya lagi WFH ini, jadi sambil mendampingi anak-anak ujian. Apa materi yang disampaikan Pak Anwar Dhani itu saya kira menjadi bekal ya. Ini sampai berapa kali pertemuan lagi Mas Anwar Dhani dampingi ini? 5. Nah, seperti saran beberapa mentor yang lain, bagi jurnal yang sudah siap registrasi atau daftar karena bulan ini terakhir ya, 30 September. Ya. Sebaiknya daftar saja, nanti tinggal kekurangan apanya sambil konsultasi gitu loh. Ya, betul. Itu bertahap bisa kan? Kayak gitu itu? Bisa Pak, jadi submit saja ke Arjuna. Pokoknya syarat dasar tadi sudah terpenuhi, jadi sudah punya. Yang pokok kan tidak punya hutang 2 tahun itu sebenarnya. Kalau application etik itu kan ditambahin belakangan bisa sebenarnya. Tetapi memang untuk submit di Arjuna itu diminta linknya. Jadi link publication etiknya harus tersedia dulu. Nah, yaitu. Coba yang dasar-dasar itu dilengkapi teman-teman ya. Dilengkapi nanti karena output kegiatan ini memang teman-teman daftar ke Sinta ya. Soal Sinta berapa, dapatnya Sinta dengan Rahwana juga nggak apa-apa. Yang penting berada daftar Sinta gitu loh. Walaupun nanti bukan Arjuna yang dapat, ya Rahwana nggak apa-apa. Sinta 7 atau Sinta 9 gitu, nggak apa-apa. Intinya teman-teman punya pengalaman daftar ya, soal nanti dapat Sinta 1 atau Sinta berapa ya tinggal sujud syukur gitu aja. Saya kira itu yang penting ya. Jadi mulai hari ini teman-teman sudah mulai coba-coba submit lah. Jangan takut salah. Saya kira orang belajar itu kan jangan takut salah. Lebih baik salah untuk melangkah ke depan daripada tidak berani melangkah, akhirnya takut terus gitu. Ya memang tidak salah, tapi ya takut, nggak bisa melangkah. Jadi masih mending melangkah tapi salah.
daripada tidak melangkah hanya ketakutan yang tidak pernah ada hasilnya. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Hesti. Mudah-mudahan hari pertama ini memberikan semangat teman-teman dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin kita sepakati nanti, kita coba evaluasi dari keseluruhan. Ini jika memungkinkan, kita akan list berapa yang sekiranya siap untuk maju nanti bisa jadi di hari Senin atau Rabu depan, karena Rabu masih tanggal 29 ya, Rabu depan itu 29. Atau kalau mau lebih awal mungkin tanggal 27. Ya kita coba submit bareng-bareng di sini untuk kemudian ya setidaknya selamat beberapa yang sudah siap. Setidaknya kan tidak punya hutang 2 tahun, gitu. Hutangnya tidak punya hutang dalam 2 tahun. Jadi yang lainnya sudah punya ISSN, tidak punya hutang 2 tahun. Menurut saya itu yang pokok sih. Sisanya kemudian bisa dilengkapi sambil jalan. Yes, pokoknya intinya itu aja, daftar dan terakreditasi gitu loh, walaupun Sinta 6, Sinta yang paling akhir nggak apa-apa menurut saya. Pokoknya intinya daftar aja. Dan kalau manajemennya benar itu kan minimal 40 ya, 45 itu sudah terakreditasi toh. Sudah Sinta berapa itu? 40. 30 Pak, 30. Jadi 30 ya. 30 sampai 40 itu kan Sinta 6. Oh ya, ini sudah masuk Sinta 6 kalau 30 40. Saya kira itu aja yang paling minimalis ya. Kalau di atas itu ya berarti alhamdulillah gitu aja. Terima kasih Mas Anwar dan Mas Anton. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Mbak Esti, berarti sudah bisa kita akhiri untuk sesi ini. Jadi kita biarkan teman-teman untuk bekerja ya. Melanjutkan lagi PR Pak Anwar Dhani tadi. Ya, ngeceki satu-satu Mas. Oke. Yang ya, jadi nanti kita punya list, ini sudah siap, oh ini masih punya hutang. Ya. Kita publish, nanti mudah-mudahan hari Senin lah setidaknya sudah kita bisa dampingi sama-sama untuk submit di Arjuna. Baik. Silakan Mbak Esti ditutup, Mbak. Berarti ini saya langsung tutup, Pak? Cukup. Ya. Baik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup ya, Pak. Baik. Ya, makasih untuk semuanya. Ketemu lagi nanti ya. Oke, baik. Ya, makasih ya semuanya, Pak. Thank you. Terima kasih.